suka healing? Apa sih? Apa? Hiburan. Oke ya, jadi healing yang dipikirkan selama ini adalah kalau kita masih mungkin kalau ada mahasiswa saya ini ada beberapa mahasiswa saya yang datang. Kalau ditanya healing apa mas? Kalau kalian mau healing itu mau ngapain? Refreshing ya. Jadi ketika suntuk ya banyak tugas kalau di kampus saya biasanya tugas itu banyak ya. Jadi kadang lembur, kadang nggak tidur seperti itu udah biasa kalau ada tugas dari kampus ya. Itu biasanya kalau udah suntuk mereka healing. Healingnya kemana mas? Ke masjid. Wah masya Allah. Berarti udah gak nyaman lagi di masjid ya. Jadi kalau yang kebanyakan yang pemuda-pemudi sekarang ketika healing itu menujunya biasanya ke mall gitu ya, ke mall nyari pemandangan yang indah katanya. Terus melihat hal-hal yang menarik bagi mereka menurutnya, nonton, terus belanja dan sebagainya. Itu healing ya kalau kata sebagian pemuda-pemudi zaman sekarang. Tapi ternyata kita di sini pengen healing yang diinginkan pemuda-pemudi sekarang itu yaitu apa? Di masjid. Lah tapi kenapa pada nggak mau? Apakah masjid itu hanya untuk pemuda-pemudi yang baca Al-Qurannya bagus, pemuda-pemudi yang sangat istilahnya apa ya, Islami banget gitu ya? Apa soleh banget, apa solehah banget? Jadi orang-orang yang pemuda-pemudi yang saya ngaji sendiri udah lancar, saya hafalannya sidik, pada takut ke masjid. Apa seperti itu? Jadi masjid yang kita harapkan adalah masjid yang bisa menampung atau menerima pemuda-pemudi yang seperti itu tadi, yang masih tidak bisa ngaji dengan lancar, masih sholatnya mungkin bolong-bolong. Orang pemuda-pemudi tadi ke masjid untuk itu, gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan ngajinya biar lancar. Itu salah satunya. Tapi masjid juga nggak hanya untuk ibadah doang. Tapi bisa misal ketika mungkin mahasiswa saya ini mau ujian tes atau UAS gitu atau ujian yang lain ya. Terus saya bingung ya, tanya orang yang di masjid, mungkin saya ya yang ngaji misal di masjid itu tanya ke saya gitu. Jadi ada aspirasi mereka kok kalau saya bingung tentang mata kuliah A atau mata pelajaran B gitu ya. Terus apa yang saya lakukan? Cari pemuda atau bapak ibu yang paham mengenai mata kuliah tersebut. Kemudian bisa kita bantu menjadi bisa dan paham mengenai mata kuliah tersebut. Gitu ya. Jadi masjid itu bisa menampung itu. Bahkan kalau kita mencari pekerjaan bisa juga ke masjid. Kita nanti bisa membuat peluang untuk bekerja dan mencari usaha yang bisa kita jalankan nantinya. Itu beberapa solusi di masjid nanti mungkin dari Ustaz Mukhtar Al-Bini dan beliau adalah alumni Undip ya, alumni Undip yang tentang sejarah. Jadi ahli sejarah Undip ya, yang S2 magister dari Undip. Beliau nanti akan sedikit prolog untuk menggambarkan gimana sih zaman Rasulullah itu ketika pemuda-pemudinya di zaman Rasulullah seperti apa sih? Apakah umur berapa nih? Yang paling muda berapa tahun ini ya? Paling muda berapa tahun? Ada yang 10 tahun? Ada yang kurang dari 10 tahun? Pemuda-pemudi 7 tahun? Masya Allah. Ada yang 7 tahun ya? Itu masih muda. Apakah umur 7 tahun ini sudah hafal Al-Quran? Gitu ya? Apakah sudah bisa memimpin perusahaan dan sebagainya? Itu nanti bisa kita lihat atau dikasih prolog oleh Ustaz Mukhtar ya, Ustaz. Kemudian nanti ada Ustaz Irfan ya, Muhammad Irfan G.
Beliau adalah pimpinan PAPI. Nanti sedikit ada gambaran PAPI itu apa sih? Gitu. PAPI itu apa sih? Kalau dari logonya ya tertulis bahwa PAPI adalah pencetak generasi muda unggul. Itu bukan kepanjangannya ya, tapi tujuannya pencetak generasi muda unggul. Di situ nanti apa ya? Nanti akan diterangkan sama Ustadz Irfan. Mas Irfan ya. Enak ya dipakai karena ternyata beliau itu umurnya lebih muda dari saya. Jadi saya panggil Mas ya, Mas Irfan. Mas Irfan. Oke, tidak panjang-panjang lagi, kita langsung masuk ke acara inti ya. Acara inti kita pada pagi hari ini. Jadi hari ini itu talk show ya. Jadi banyakkan ngobrol, kita sharing, bukan pengajian biasa. Jadi kita ubah apa namanya ya, yang kita akan lakukan agar pemuda itu tertarik. Biasanya kan pemuda itu pengen meluapkan apa namanya pikirannya itu dengan berkata ya, apalagi perempuan. Putri-putri itu kalau kata Ustazah Aisyah Dahlan ya, Aisyah Dahlan itu seorang dokter yang mempelajari tentang otak manusia ya. Itu pemudi ya, itu kalau seharinya itu bisa 9.000 kata. Jadi kalau nggak ngomong seharian itu nanti biasanya pusing atau sering marah-marah gitu kalau pemudi. Kalau pemuda mungkin 3.000 atau 5.000 kata, jadi tidak terlalu banyak ngomong gitu. Makanya kalau pemudi biasanya nanti bisa curhat nanti di sini ya. Curhat maksudnya gimana sih caranya kok pengen pemudi itu biar rajin ke masjid, suka di masjid seperti apa? Seperti itu. Langsung saja ya, Ustaz Claudin dan Ustaz Irfan untuk di kursi yang telah disediakan. Kemudian nanti dikasih prolog oleh Ustaz Mukhtar. Kemudian kita sama-sama sharing ya, sharing apa yang pengen disampaikan untuk perkembangan pemuda Islam yang menjadi generasi emas nantinya ya, generasi emas di tahun-tahun mendatang. Itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.